Hari Buruh atau May Day diperingati setiap 1 Mei dan kini telah menjadi hari libur nasional di Indonesia. May Day sendiri menjadi momentum bagi para buruh untuk mengungkapkan aspirasi dan tuntutan mereka perihal kesejahteraan hidup. Tak jarang, mereka juga mengkritisi kebijakan perusahaan atau pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada buruh dengan menggelar unjuk rasa. Dilansir dari Britannica, peringatan Hari Buruh jatuh setiap 1 Mei bermula dari keputusan Federasi Internasional, Kelompok Sosialis dan Serikat Buruh pada 1889. Saat itu, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh oleh para persatuan buruh untuk memperingati kerusuhan di Haymarket di Chicago, Amerika Serikat pada 1886. Kerusuhan Haymarket sendiri terjadi karena ratusan ribu buruh di AS berusaha menghentikan dominasi kelompok borjuis atau pemilik modal. Para buruh melakukan aksi mogok untuk menuntut kesejahteraan hidup. Namun, aksi tersebut akhirnya berubah menjadi peristiwa berdarah lantaran polisi menembaki para buruh. Peristiwa itu kemudian dikenang sekaligus diperingati sebagai Hari Buruh dan disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden AS Grover Cleveland pada 1891. Bahwa munculnya pembangkangan kaum buruh di Eropa terjadi karena pengaruh dari pemikiran-pemikiran Karl Marx. Dalam teorinya tentang pertentangan kelas, dia memandang bahwa dalam sejarah dunia selalu ada dua kelas yang bersaing, yaitu kelas penindas dan kelas yang ditindas. Dalam hal ini, kaum buruh adalah kaum yang ditindas oleh kekuatan kaum borjuis, yaitu pemilik modal. Surplus atau nilai lebih Mirward yang diproduksi oleh tenaga buruh tidak dirasakan atau dinikmati oleh buruh itu sendiri, melainkan dinikmati oleh si punya modal. Dari pemikiran Karl Marx lah, buruh melakukan berbagai aksi untuk memperbaiki kehidupannya, mulai dari aksi mogok kerja hingga aksi turun ke jalan. Munculnya gerakan buruh di Indonesia mengalami percepatan sejak akhir periode tahun 70-an. Periode sebelumnya, ketika produksi perpabrikan belum banyak bermunculan di negeri ini, perkembangan infrastruktur sangat lambat dan produksi yang dihasilkannya tidak memberikan sumbangan yang berarti dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1870, pemerintah Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria dan undang-undang yang memberikan kesempatan pada kaum kapitalis yang ingin menanamkan modalnya di Hindia Belanda untuk mendapatkan hak guna tanah dalam jangka waktu yang panjang dan menghapuskan campur tangan negara dalam industri pertanian, khususnya gula. Di masa sebelumnya, yakni pada masa tanam paksa perekonomian Hindia Belanda, dikuasai oleh modal negara. Saat itu, perusahaan swasta hanya bisa jadi kontraktor perusahaan negara. Sistem ini tidak memberikan keuntungan besar bagi kerajaan Belanda dalam waktu yang singkat, tapi tidak memberi kesempatan kaum pengusaha dan penanaman modal dunia untuk ikut menuai untung di Hindia Belanda. Pada tahun 1870, melalui Majelis Rendah Kerajaan Belanda, mereka berhasil mendesak pemerintahan Belanda untuk memperlakukan sistem ekonomi liberal di Hindia Belanda. Dan dari sinilah dimulai sistem ekonomi liberal. Industri-industri mulai mempekerjakan pekerja yang diupah saat itu yang dikenal dengan sebutan kuli. Inilah awal terbentuknya kaum buruh. Di Indonesia ada beberapa perburuan dari masa kolonial sampai masa Orde Baru, masa pra-kemerdekaan. Pada abad ke-19 ini sudah ada buruh karena industri kapitalistik, yakni hubungan buruh dengan modal untuk memproduksi barang-barang dagangan secara massal telah dimulai sejak 1830. Tahun 1870, perkembangan industri menjadi demikian pesat. Zaman yang dikenal sebagai zaman liberal dan zaman pintu terbuka bagi semua orang yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia direspon secara cepat oleh kalangan swasta Eropa. Tanah-tanah disewakan dan orang-orang dijadikan buruh untuk dipekerjakan.
Seperti di Pulau Jawa, buruh-buruh yang bekerja dengan mereka diikat dengan kontrak. Dan kontrak tersebut tidak dapat diakhiri oleh sang buruh. Bila buruh berusaha melarikan diri dari tempat kerja mereka, akan dikenakan hukuman yang dinamakan dengan Poenale Sanksi. Pada tahun 1908, didirikan organisasi buruh pertama di Indonesia yang anggotanya gabungan antara orang-orang Eropa dan pribumi. Organisasi itu disebut VSTP, Vereniging van Spoor and Tramweg Personeel, yang dipimpin oleh Semaun. Masa pasca kemerdekaan. Pada tanggal 15 September 1945, sejumlah tokoh gerakan buruh berkumpul di Jakarta untuk membicarakan peranan kaum buruh dalam perjuangan kemerdekaan dan menentukan landasan bagi gerakan buruh. Pada pertemuan tersebut, para wakil gerakan buruh sepakat mendirikan sebuah organisasi yang mewakili seluruh serikat buruh yang ada. Organisasi itu diberi nama Barisan Buruh Indonesia atau BBI. Pilihan nama barisan tersebut diletakkan pada konteks zamannya, yaitu ketika orang-orang Indonesia masih terlibat dalam perang kemerdekaan sampai tahun 1949. Selanjutnya, Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI). KBKI didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini semula bernama Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia dan memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia. Walaupun berhubungan dengan gerakan buruh di luar negeri dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI tetap memilih tidak bergabung dengan organisasi internasional. Pada masa Orde Baru, saat Soeharto menjabat sebagai presiden, sebuah gerakan yang berlandaskan komunis dihapuskan. Pada Orde Baru ini, Federasi Buruh didirikan di Indonesia pada 20 Februari 1973 yang dipimpin oleh Agus Sudono. Pada tahun 1985, Soeharto merasa bahwa Agus Sudono mulai tidak dapat dikontrol. Kemudian, Sudono disingkirkan. FBSI diubah menjadi SRI dan pilihan Imam Sudarwo sebagai ketua. Kemudian masa reformasi sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Indonesia memasuki sebuah era yang membawa perubahan besar dalam struktur politik dan ekonomi. Demokratisasi membuka ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, salah satunya kaum buruh, untuk menyuarakan kepentingan mereka dengan lebih bebas. Namun bersamaan dengan itu, kebijakan ekonomi neoliberal mulai diterapkan. Hal ini mendorong fleksibilitas pasar kerja yang seringkali merugikan pekerja. Kebijakan fleksibilitas pasar kerja yang diadopsi pasca Soeharto meningkatkan pada sistem kerja kontrak dan outsourcing. Sistem ini memperlemah posisi sektor buruh, menciptakan ketidakpastian pekerjaan, dan mengurangi hak pekerja. Akibatnya, banyak buruh yang harus bekerja dalam kondisi yang tidak stabil dan tanpa jaminan kesejahteraan yang jangka panjang. Dalam menghadapi kenyataan atau kebijakan yang merugikan itu, buruh Indonesia memilih aksi jalanan sebagai strategi utama dalam memperjuangkan hak mereka. Ada beberapa jenis atau bentuk aksi yang sering dilakukan, di antaranya menutup jalan tol. Aksi ini dilakukan untuk menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap aksi atau tuntutan buruh. Kemudian, menduduki kantor publik. Pendudukan ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakpuasan buruh terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. Selanjutnya, memblokade kawasan industri. Adapun tujuan dari blokade ini adalah untuk menghentikan operasional publik atau memaksa perusahaan serta pemerintah untuk mendengarkan tuntutan buruh. Dari berbagai aksi jalanan itu, terdapat beberapa tuntutan utama yang dikemukakan oleh kaum buruh. Yang pertama, kenaikan upah minimum. Buruh menuntut kenaikan upah minimum yang lebih layak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Upah yang diterima saat ini dianggap tidak mencukupi untuk menutupi biaya kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Tuntutan kenaikan upah ini juga mencakup penyesuaian dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Buruh berharap dengan adanya kenaikan upah minimum, mereka dapat memiliki daya beli yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih layak. Yang kedua, perubahan status kepegawaian. Ada banyak buruh yang bekerja dengan status kontrak atau outsourcing, yang mana status ini seringkali tidak memberikan kepastian kerja atau hak yang memadai. Buruh menginginkan perubahan status kepegawaian mereka dari pekerjaan kontrak atau outsourcing menjadi pekerja tetap. Dengan status itu, buruh akan memiliki lebih banyak hak dan jaminan, seperti jaminan sosial, asuransi kesehatan, dan hak pensiun. Selain itu, pekerja tetap biasanya memiliki perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK yang sepihak. Perubahan status ini juga dianggap penting untuk meningkatkan motivasi dan produktivitasnya, karena dengan status yang lebih aman dan jaminan yang lebih baik, buruh tetap bekerja dengan lebih baik, tenang, dan fokus. Tuntutan-tuntutan ini mencerminkan aspirasi buruh untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan perlindungan yang lebih memadai dari sisi ketenagakerjaan. Aksi jalanan dan demonstrasi seringkali menjadi salah satu cara bagi para buruh untuk menyuarakan keinginan mereka dan menarik perhatian pemerintah serta para pengusaha agar lebih memperhatikan kesejahteraan pekerja. Buruh berharap dengan adanya aksi ini akan ada perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada mereka, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih layak dan hidup dengan lebih sejahtera. Dari aksi jalanan yang telah dilakukan, memiliki dampak signifikan dalam membentuk identitas kolektif di kalangan para buruh. Melalui aksi-aksi ini, buruh tidak hanya berjuang untuk keuntungan material saja, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas dan rasa kebersamaan di antara mereka. Reaksi keras dari pemerintah dan modal terhadap aksi-aksi ini seringkali justru memicu solidaritas yang lebih kuat di kalangan para buruh. Masa depan gerakan buruh di Indonesia tampaknya akan semakin kompleks dengan adanya tantangan dari fleksibilitas pasar kerja dan tekanan neoliberal yang terus berlanjut. Namun, ada dorongan kuat di kalangan buruh untuk membentuk organisasi politik baru. Contohnya, seperti Partai Buruh, yang diharapkan dapat memperjuangkan kepentingan pekerja secara lebih efektif di arena politik. Sedari awal, buruh adalah korban dari ketidakadilan, penindasan, hingga kesewenang-wenangan dari sistem yang ada. Dalam beberapa waktu, mereka menerimanya dengan perasaan dongkol, tetapi kemudian penderitaan-penderitaan yang telah lama disimpannya itu akan berubah menjadi perlawanan. Di Indonesia pun demikian, penindasan terhadap buruh terjadi pada zaman manapun dan terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuknya adalah melalui praktik upah rendah yang tidak sebanding dengan kondisi kerja yang berat. Banyak perusahaan di Indonesia yang mempekerjakan buruh dengan upah rendah. Selain itu, buruh juga mengalami penindasan dalam hal keamanan dan keselamatan kerja. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga buruh rentan mengalami kecelakaan atau bahkan keracunan akibat bahan kimia berbahaya. Selain itu, hak-hak buruh seperti hak untuk membentuk serikat pekerja juga seringkali diabaikan. Para buruh yang mencoba untuk membentuk serikat pekerja atau melakukan mogok kerja seringkali diintimidasi, dipecat, atau bahkan diserang oleh pihak perusahaan dan aparat keamanan. Penindasan terhadap buruh di Indonesia merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menjamin hak-hak buruh dan meningkatkan kondisi kerja mereka. Selain persoalan keamanan dan keselamatan, masalah utama yang dihadapi buruh sesungguhnya adalah masalah kesejahteraan. Berbagai persoalan menyangkut kesejahteraan seperti masalah jaminan sosial, jaminan ekonomi, jaminan kesehatan, dan hak-hak politik buruh merupakan kendala keseharian yang tidak dapat dihindari buruh. Hal inilah yang membuat bibit-bibit radikalisme dan perlawanan itu muncul. Dalam keseharian buruh, tergambar sebuah asumsi bahwa apapun kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha tidak dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Artinya,
kehidupan kaum buruh masih tetap berada di bawah garis kemiskinan, sehingga kehidupan yang mereka jalankan hanya cukup untuk sekedar bertahan hidup. Kaum buruh merupakan sektor produksi yang penting, namun mereka sering dieksploitasi oleh pemilik modal. Mereka terperangkap dalam kemiskinan yang dibuat pihak perusahaan. Perangkap kemiskinan yang direkayasa oleh pihak pemilik modal dilakukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan hiburan ataupun yang menyebabkan habisnya upah buruh dalam sekejap, seperti pasar malam. Setiap malam gajian, mereka mengadakan berbagai perjudian, aneka ketangkasan, sehingga dalam kegiatan pasar malam itu, upah yang diterima oleh buruh kembali kepada majikan. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Mundurnya Soeharto sebagai presiden pada 1998 menandai dimulainya reformasi. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 7 Juni 1999, dilangsungkan pemilihan umum yang diikuti oleh munculnya berbagai partai pro-buruh, seperti Partai Buruh Nasional, Partai Pekerja Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Solidaritas Pekerja, dan Partai Rakyat Demokratik. Dari sekian banyaknya partai pro-buruh tersebut, tidak ada satupun yang mampu meraih kursi di DPR. Pasca reformasi, pemilu diadakan setiap 5 tahun. Pada 2004, hanya Partai Buruh Sosial Demokrat atau PBSD pimpinan Mokhtar Pahpahan yang lolos verifikasi berkas. Namun, lagi-lagi partai ini tidak dapat mengirimkan perwakilannya di DPR. Lalu pada 2009, Partai Buruh Sosial Demokrat atau PBSD yang terdaftar dengan nama Partai Buruh Nasional tak dapat meloloskan wakilnya. Sedangkan pada 2014 dan 2019, tak ada satupun partai pro-buruh yang lolos verifikasi. Setelah absen 2 kali kontestasi pemilu, Partai Buruh dibentuk kembali pada 5 Oktober 2021 dengan nama Partai Buruh, dengan logo padi dan bertuliskan Negara Sejahtera. Partai ini terbentuk melalui fusi dari Partai Buruh Lama, yaitu Partai Buruh Nasional, dan 10 organisasi serta serikat buruh. Dalam pemilu 2024, Partai Buruh gagal mengirimkan perwakilannya ke parlemen karena tidak mampu melewati ambang batas atau parliamentary threshold yang telah ditentukan, yaitu 4% suara nasional atau sekitar 6 juta suara. Partai Buruh hanya mampu meraup 972.000 suara atau sebesar 0,64%. Padahal jumlah buruh atau pekerja di Indonesia sangatlah besar. Sejumlah pakar politik berpendapat bahwa kegagalan Partai Buruh ditenggarai oleh ketidakmampuannya menarik pemilih. Di sisi lain, kekuatan buruh juga sudah tersebar di partai-partai besar sehingga sulit untuk merebut pemilih-pemilih tersebut. Selain itu, para buruh juga belum terikat secara emosional dengan partai yang mencoba untuk menyejahterakannya itu. Meskipun Partai Buruh gagal mengirimkan perwakilannya di parlemen, Partai Buruh tetap mengonsolidasi kekuatan buruh ketika menjelang aksi massa. Salah satunya dalam aksi demonstrasi menolak diberlakukannya tapera atau tabungan perumahan rakyat. Partai Buruh juga berkomitmen untuk terus memperjuangkan keadilan bagi para buruh.